sukacita Bapak hari ini ya dibanding dengan saat Bapak jaya-jayanya memimpin 60-an karyawan dari 23 bangsa itu kan banyak hal Bapak bisa bangga sebagai orang Indonesia ya. Ya. Perasaan Bapak sekarang dibanding hari itu gimana, Pak? Ya, saya sungguh lebih senang sekarang. Kebaikan itu ya, satu kebaikan Tuhan, saya tahu ada maksud Tuhan, panggilan saya khusus untuk saya menangin jiwa-jiwa dengan kesaksian hidup saya. Teman-teman semuanya dan para pemirsa yang mengikuti program ini, kalau saya ataupun Pastor Kenny ketika berjumpa dengan para pengusaha-pengusaha yang kolaps, kami hanya bisa memberi kekuatan secara firman. Kami hanya bilang Tuhan pasti tolong kamu, atau Tuhan akan memberi jalan keluar buat kamu. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat si pengusaha atau si bisnismen itu yakin dan bersemangat. Karena kami bukan pengusaha yang pernah kolaps. Tetapi ketika seorang Yusuf Rusli, seorang yang pernah kaya, punya duit yang berlimpah-limpah, tapi kemudian kolaps sampai ke titik nadir, dan dia tetap bersemangat mengasihi Tuhan tanpa persenggotan dengan Tuhan. Ketika dia berbicara, maka semua orang yang kolaps itu lebih bersemangat dan lebih yakin bahwa Tuhan ada dan Tuhan mampu untuk menolong mereka melewati masa-masa yang sulit. Anda lihat, satu pengalaman pahit yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, seringkali tanda petik itu menjadi skenario, atau saya bisa bilang sengaja diizinkan Tuhan. Dan dengan sengaja Tuhan mau supaya melalui semuanya itu kita dapat melakukan tugas tanggung jawab yang khas, yang spesial, yang khusus untuk menjadi berkat buat orang lain di area yang sama. Amen. Mereka nggak kecewa sama Tuhan ya. Puji Tuhan ya, mereka ya ada tanya, kok papi orangnya baik, banyak nolong orang. Kok Tuhan tega-tega bikin kita begini, Pi? Anak saya tapi orang baik, suka nolong orang, tapi kenapa kok ngalamin tanda petik kemalangan, ngalamin keterpurukan ekonomi? Ini sesuatu yang sulit diterima ya kan? Betul. Mestinya mereka kecewa, tapi justru mereka masih tetap mencintai Tuhan. Ketika mewawancarai beliau, saya itu wow banget. Saya bilang, kok masih ada ya manusia seperti ini yang sudah hancur-hancuran hidupnya, bisnisnya dan yang lain-lain, tapi hidupnya itu ya justru penuh dengan syukur. Dan saudaraku, luar biasa sekali. Saya bilang keren banget ini orang ya, bersyukur, berbahagia, dan sekarang hidupnya luar biasa. Pribadi yang sehat, bahagia, dan berdampak. Mari kita dengarkan kisahnya, dan dari kisahnya Anda akan dapatkan petunjuk bagaimana Anda dapat mengetahui panggilan khusus Tuhan atas hidup Anda. Welcome, Mr. Yusuf. Kita berikan aplaus yang meriah buat Mr. Yusuf Rusli. Ya, selamat malam Pak Bram dan kawan-kawan semua di dalam Tuhan. Mami saya adalah juga pendeta di tahun 70-an, jadi seorang pendeta, tapi hidup saya ini sebagai anak Jakarta nggak pernah mencontohkan mami saya yang baik, dan akhir hidup saya banyakkan di dunia malam. Tapi dan hidup saya juga diberkatin Tuhan, dan setelah diberkatin Tuhan di Jakarta, dan akhirnya hidup saya buat enjoy life tiap malam dengan mabok, minum, ngerokok, dan macam-macam. Tapi seizin Tuhan di tahun 90, saya Tuhan izinkan saya harus imigran ke Australia di kota Perth dengan membawa 3 anak dengan kiri ya, tetap tahun 90. Di tahun 90 saya baru di Perth, saya baru hidup baru, lahir baru. Saya orang Kristen dari kecil Kristen, tapi nggak pernah menunjukkan sebagai orang Kristen karena hidup saya ngawur. Dan singkat cerita, tahun 90 Tuhan bawa saya di Australia. Saya tinggalkan kota Indonesia, dan Tuhan berkatin saya, selain saya hidup baru dan lahir baru di kota Perth. Dan saya melayani saya ikut di gereja berapa gereja untuk ikut.
akhirnya saya tertanam di gereja IFC Indonesia Family Church, yaitu pasturnya Dastur Daniel Ong ya, kalau Anda pendengar, dan sahabat saya. dan Ong dari mulai 5 orang sampai 10 orang sampai ratus orang, Daniel Ong sampai paling besar di Perth adalah beliau waktu itu gereja Perth. Dan saya Tuhan berkatin juga di dalam bisnis saya dulunya showroom mobil, bisnis mobil Jakarta. Akhirnya di sana Tuhan berikan saya bisnis furniture, perabotan rumah tangga. Oh, jadi di Jakarta bisnis mobil, jual beli mobil, terus kemudian di Perthnya furniture ya? Ya, saya diberi hikmat sama Tuhan, bisnisnya beda, situasinya beda, bahasanya beda. Dan itu yang orang susah dapatkan kalau bukan kemurahan dari Tuhan. Dan akhirnya saya sukses di dalam bisnis furniture. Saya punya outlet, itu waktu itu ada 8 outlet toko furniture. Minimum di Perth? Di Perth. Atau di seluruh Australia? Iya, di Perthnya aja. Oke. Kota Perth, di suburb ada 8. Wow. Dan kecil toko saya itu 1.500 meter sampai 4.000 meter satu toko. Wow, besar itu. Ya, gudang saya 2 hektar. Wow, gudang 2 hektar. Saya 2 hektar. Dan Tuhan, gudang saya 2 hektar, bukan di pinggir kota, di dalam kota, di next door, nggak berapa jauh dari Murdoch University. Kalau kalau saudara tahu di kota Perth ada Murdoch University, ya kira-kira 1 kilometer dari dia lah. Dan Tuhan angkat saya juga, puji Tuhan, Tuhan pakai hidup saya untuk luar biasa. Saya di Jakarta, di kota Perth itu, namanya orang Indonesia banyak kan kerja, tapi saya mempunyai pegawai 60 orang. Kurang lebih 60 orang. Pegawai 60 ya, itu besar sekali di Australia, Pak. Biasanya orang Indonesia kerja, tapi saya Tuhan pakai jadi untuk mempekerjakan orang Australia. Kerja sama saya, Pak. Berapa negara, Pak? 23 bangsa. 23 negara ya, oke. 23 negara, 23 bangsa. Yang Belanda yang jajah Indonesia, saya jajah kerja sama saya. Orang seperti orang jajah yang positif. Inggris, Amerika, Jerman, dan juga Jepang, Singapura, Malaysia, India, Pakistan, Hong Kong, Jepang pada kerja sama saya. Kurang lebih 23 bangsa kerja sama saya. Wow. Omset saya cukup bagus, Tuhan berkati saya waktu itu hampir 150M sampai 200M setahun. Wow. Dengan perusahaan besar, rumah 1.000 meter. Rumah saya 1.000 meter bisa masuk mobil 10. Saat itu saya punya mobil 7, mobil luxury semua. Mercedes 3, BMW, Jaguar, PW Bora, dan semua mobil mewah semua ada 7 di rumah saya. Itu mobil bisa masuk 10, saya punya ada 7 mobil. Dan saya general manager saya, manajer, saya kasih mobil di sono bule-bule semua. Singkat cerita, saat itu bisnis saya very good, tapi suatu hari izin Tuhan dari tahun 90, 2003 akhir, 2002 awal akhir, saya ada masalah cash flow, usaha saya karena ada sistem pajak baru saat itu, lalu tiap orang harus bayar PPN 10%. Jadi bisnis agak drop, dan tahun kemudian lagi competition datang dari Sydney, Melbourne, dari Singapura, Malaysia, Cina pada buka tempat di situ. Biasanya tuh satu piring 5 orang makan, sekarang satu piring jadi buat 10 orang. Iya. Singkat cerita bisnis saya bukan drop dari 200M angkapnya turun sampai 150M sampai 125M. Wow. Akhirnya itu ada masalah cash flow, sangat kalah cash flow. Lalu
bank yang saya pinjam sama bank waktu itu 50M. 50M, aset saya waktu itu 175M kurang lebih aset saya. Dan sekarang kan 2 kali lipat, mungkin antara 350M sampai 400M. Mungkin kalau sekarang karena aset naik semua, itu kan tahun 2003. Singkat cerita, bank suruh jual aset saya saat itu jualan properti lagi susah karena ada peristiwa, mungkin saudara masih ingat World Trade Center yang kapal nabrak ini World Trade Center saat itu 2001 ya. 2001 orang takut Ya. beli properti, takut perang dunia. Singkat cerita, akhirnya saya suruh bayar sama bank, meeting demi meeting saya suruh bayar 24 jam. 50M utang saya suruh bayar 24 jam. Saya bilang saya minta waktu 3 bulan. Akhirnya dengan meeting dengan bank dari waktu itu, orang head office sama cabang ada 6 orang, bule semua. Saya bawa accounting saya orang Amerika, orang Itali. Saya bawa lagi lawyer saya orang Amerika. Semua bule-bule semua, 8 orang. Saya sendiri orang Asia. Meeting demi meeting, 3 kali meeting. Dan akhirnya bank decision you must pay tomorrow, 24 jam. Singkat cerita 24 jam, saya bilang impossible. Saya punya duit, saya punya stok, punya aset, dan punya uang ada di luar orang utang. Nah, lalu saya bilang saya minta 3 bulan, dia bilang no, 24 hour, 24 jam. Saya seolah-olah ditodong. Singkat cerita, karena nggak mungkin saya bisa cari uang 50M dalam 1 hari atau 2 hari gitu. Singkat cerita, lalu asetnya saya disita habis-habisan. Wow. Habis, gudang habis, mobil habis, dan semua yang ada dalam saat itu habis. Rumah aja nggak punya. Semua habis. Habis, bangkrut. Habis. Tapi untungnya apa? Saya masih punya Yesus. Untung masih punya Yesus. Wow. Untung punya Yesus. Kalau tidak punya Yesus, saya bisa 6S, Pak Abram. Apa itu? Sakit, S pertama. Kedua, stroke. Yang ketiga, sinting. Yang keempat, stres. Yang kelima, stop. Yang keenam, selesai. Gantung diri. Keenam. Jadi yang ketujuh, sayonara. Sayonara. Tapi puji Tuhan, dengan akhirnya saya semuanya aset habis, saya harus pulang ke Indonesia, tidak punya rumah lagi. Saya tinggalin anak saya 3 di Australia. Saya pulang ke Indonesia tanggal 3 bulan 3 2003. Nah, dengan punya uang di kantong yang ratusan miliar habis, yang di kantong tinggal 28 juta, 2.800 Australia dong. Singkat cerita, saya saat itu nggak pernah menangis, hanya ya sedih-sedih gitu. Saya nggak pernah bersungut, saya nggak pernah marah sama Tuhan, saya nggak pernah menggerutu, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup masalah ini. Saya tahu ada satu Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Lalu saya dari Australia pulang ke Indonesia, saya ada usaha kafe dan lain-lain, banyak kegagalan. Saat itu memang nggak sedikit Tuhan, tapi kemauan saya emang bisnismen, saya buka kafe gagal, buka toko furniture gagal, semua ada masalah. Tetapi izin Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Waktu di Australia pun saya sudah penginjil, dan di Indonesia saya juga melayani Tuhan, karena saya bukan hanya percaya Tuhan, saya naik tingkat mengasihi Tuhan. Wow. Dalam mengasihi Tuhan itu saya melayani Tuhan tanpa saya hitung-hitung, mungkin selama 17 tahun saya melayani Tuhan, lebih ribuan kali saya khotbah, mungkin lebih dari 50 gereja saya khotbah, lebih dari 15 sinode saya khotbah. Tapi tujuan saya bernasar, saya melayani Tuhan tanpa pamrih. Saya percaya saya layani Tuhan dalam hidup saya, dari gereja kecil, gereja sedang, gereja besar. Tapi saya bukannya saya sombong, saya bernasar juga sama Tuhan, Pak Bram. Nasar saya, Tuhan,
saya mau mengasihi engkau, saya mau lakukan yang terbaik buat engkau, apapun terjadi dalam hidup saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Dan akhirnya saya penasaran sama Tuhan, Tuhan apa yang saya terima dari persembahan, dari PK Tuhan, saya kembali untuk kerjaan Tuhan. Jadi selama saya khotbah mungkin lebih dari 1000 kali, mungkin 1500 kali, saya nggak pernah menerima PK, Pak Pram. Saat jadi PK pengusaha sukses itu malah Bapak nggak ada kesempatan banyak khotbah begitu ya? Ya, betul. Waktu kesempatan saya kurang karena saya apalagi waktu itu kan banyak kan di Perth, di kota Perth waktu itu hanya gereja hanya 8 gereja, ada 13 gereja. Saya melayani gereja di Perth kurang lebih 8 gereja lah di sana, ada koneksi kiri kanan. Tapi yang saya jelas bahwa saya melayani Tuhan banyak jiwa-jiwa dan juga mereka kesaksian hidup saya bahwa ada yang orang mobil hilang satu aja udah crash. Jangan mobil hilang, Pak. Uang 100.000 hilang aja nggak bisa tidur. Ada juga yang saya lihat ada teman saya udah mau bangkrut, mau bunuh diri apa-apa, saya layanin dia. Saya bilang kamu masih muda, saya udah ada umur aja. Waktu itu umur saya 49, jalan 50. Saya bilang saya nggak takut, saya tetap punya semangat, saya punya iman, saya punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Jangan takut, tetap lakukan yang terbaik. Oke, Pak Yusuf. Ya. Kalau dibandingkan dengan saat Bapak dulu di Perth sebagai pengusaha furniture yang berhasil, dibanding sekarang mungkin lebih sedikit income-nya sekarang daripada yang dulu ya Pak? Betul. Pertanyaan saya adalah apakah Bapak sukacita Bapak hari ini ya dibanding dengan saat Bapak jaya-jayanya memimpin 60-an karyawan dari 23 bangsa itu kan banyak hal Bapak bisa bangga sebagai orang Indonesia ya. Perasaan Bapak sekarang dibanding hari itu gimana, Pak? Ya, saya sungguh lebih senang sekarang. Why? Itu ya, satu kebaikan Tuhan, saya tahu ada maksud Tuhan, panggilan saya khusus untuk saya menangin jiwa-jiwa dengan kesaksian hidup saya. Saya juga melihat juga kesaksian yang Tuhan beri kepada anak-anak saya. Waktu itu anak-anak saya berumah tangga, sekarang mereka udah berumah tangga. Mereka sudah married, tiga-tiganya, anak saya 3, yang 2 sekarang di Australia, tetap tinggal di Australia, warga negara Australia. Dia punya anak 2, cucu saya 4 di sana, yang 1 juga di sini, jadi cucu saya 6. Cucu saya 6 ada, jadi anak saya 1 di sini yang tengah. Dan mereka semua mencintai Tuhan, melayani Tuhan ya Pak? Melayani Tuhan, ya cinta Tuhan, walaupun belum serius sekali seperti papinya, tapi ya puji Tuhan dia tetap takut Tuhan. Luar biasa. Ya, Pak. Nah, apakah Bapak melihat bahwa pengalaman pahit yang Bapak alami itu justru tanda petik ya, seperti bagian daripada satu skenario atau sesuatu alasan Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk Bapak ini justru melalui itu dapat menjalankan tugas khusus, yaitu untuk menolong banyak pengusaha-pengusaha yang pernah mengalami atau ada dalam kondisi seperti yang pernah Bapak alami. Ya. Bisa dibagikan Pak Yusuf? Ya, kebetulan saya juga bergabung dengan Fu Gospel Businessman Policy International. Di situ banyak orang bisnismen ya banyak sekali yang masalah di situ. Namanya orang bisnis Pak, orang bisnismen jangan kaya, bangkrut aja sombong. Bangkrut aja sombong ya, apalagi orang lagi nggak bangkrut ya. Iya, apalagi nggak bangkrutnya sombong. Jadi akhirnya dengan saya Pak bergaul dengan mereka dan juga mereka juga yang saya banyak yang masalah, saya banyak membantu menasihatin dan memberi hikmat untuk mereka, dan ya puji Tuhan mereka banyak mengerti dan semua kadang-kadang mau discuss sama saya masalah keadaannya, apalagi sekarang ini COVID-19 ini banyak sekali yang collab bisnismen. Wow. Iya, banyak yang collab. Kadang tanya, Pak, saya lagi terpuruk, saya lagi bangkrut, saya lagi banyak utang nih, gimana ngatasin? Saya bilang tetap pegang Tuhan.
Wow. Jangan lari daripada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan berkatin dalam hidup kita. Kalau saudara mau melakukan yang terbaik. Seperti saya, Pak Bram. Ada maksud Tuhan yang terbaik. Yang pertama buat diri saya jadi banyak memberkatin gereja-gereja, banyak memberkatin jemaat-jemaat, dan juga anak-anak saya jadi orang, Pak Bram. Anak saya dulu anak orang kaya, Pak. Lahir aja papinya udah punya showroom mobil, saya punya showroom mobil. Lahir 3. Di atas duit lah ya. Lahir anak saya punya showroom mobil di Jakarta 3, Pak. Wow. Tahun 5 sampai tahun 90, tahun 80-an lah saya punya showroom 3 itu. Anak-anak saya tuh lahir dia naik BMW, lahir dia bisa naik Mercy, lahir yang satu lagi bisa naik Jaguar secara kasar ya. Tapi hidup mereka tuh enjoy life. Tetapi waktu masalah terjadi, anak-anak saya bisa jadi orang, Pak, bisa mandiri. Mereka nggak kecewa sama Tuhan ya? Puji Tuhan, ya mereka ya ada tanya, kok papi orangnya baik, banyak nolong orang. Kok Tuhan tega-tega bikin kita begini, Pi? Anak saya tapi orang baik, suka nolong orang. Tapi kenapa kok ngalamin tanda petik kemalangan, ngalamin keterpurukan ekonomi? Ini sesuatu yang sulit diterima ya kan? Betul. Mestinya mereka kecewa, tapi justru mereka masih tetap mencintai Tuhan ya. Ya, itu saya rangkul, Pak. Karena saya rangkul. Nah, itulah seorang bapak, bukannya pinter hebat di luar saja. Maka harus sebagai orang tua, sebagai bapak harus bisa jadi imam dalam rumah tangga. Saya rangkul mereka untuk mengerti bahwa kasih Tuhan pasti terjadi. Dan kasih Tuhan pasti ada di dalam kehidupan saya punya keluarga. Dan akhirnya anak-anak saya bisa mandiri. Akhirnya dia bisa berumah tangga, punya rumah sendiri-sendiri di Australia, punya usaha di Australia, dan juga anak saya di Jakarta juga punya usaha, punya rumah sendiri. Nggak ada anak saya tuh rata-rata punya mobil di rumahnya dua. Nah, puji Tuhan. Harus pakai mobil. Punya rumah kurang lebih ya 500 meter, 400 meter, ada yang 300 meter. Ya, begitu. Bukti pemeliharaan Tuhan masih ada. Ya, masih kan? Ada. Bapak setia mengasihi Tuhan dalam kondisi yang terpuruk secara ekonomi. Bapak tetap bersemangat melayani Tuhan tanpa persungutan. Tuhan memperhitungkan itu semuanya, anak cucu diberkati Tuhan. Amin. Dan yang ini lagi Pak, saya tidak pernah dari mulut saya tuh bersungut marah sama Tuhan, Pak. Garis bawahi itu teman-teman. Tidak pernah bersungut-sungut. Itu yang membuat saya amazed. Oke, teman-teman yang bersyukur, bangun tidur selalu saya bersyukur sama Tuhan. Dan kadang-kadang saya berjalan naik mobil, kadang-kadang Tuhan semua kebaikan Tuhan. Kadang-kadang saya masuk kamar saya bisa lihat kamar saya yang sebab Tuhan baik. Ya, kadang-kadang semua baik, saya kadang-kadang Tuhan bersyukur. Maka hari demi hari, mungkin sekarang dulu saya level saya di 12, anggapnya tingkat 12. Mungkin sekarang saya ini baru di level 2. Level 2 yang kembali diangkat Tuhan. Tapi saya Pak Yusuf, saya akan kembali ke Pak Yusuf. Oke. Saudara, masih ada pengalaman pahit yang luar biasa dari Pak Yusuf. Yaitu istrinya juga mengalami sakit yang serius. Silakan Pak Yusuf bisa bagikan pada kita. Ya, di tahun 2003 saya di sini, tahun 2005 istri saya kena tumor otak. Tumor otak, dengarkan baik, kena tumor otak. Saat itu saya lagi nggak ada uang, asuransi saya biasa di Australia saya bayar tuh asuransi saya, saat itu nggak bayar uang, asuransi saya habis, saya punya asuransi PIP, mau 5 miliar, 10 miliar dibayar sama asuransi. Dalam kondisi tidak ada uang, saudara, istri kena kanker otak atau tumor otak ya. Saat itu saya Pak Bram, saya waktu itu paling saya menangis sama Tuhan, mengguguk-guguk seperti anak kecil. Waktu saat istri saya tahu dia kena tumor otak, saya tidak punya uang untuk bayar rumah sakit, uang muka pun harus operasi, nggak punya uang. Tapi mujizat Tuhan tolong saya. Oke, dilanjutkan Pak, mujizat orang Pak. Disumbang. Jadi dari tadi sebelumnya Bapak suka nyumbang orang, sekarang dalam gilirannya Bapak disumbang. Disumbang orang. Saya dulu suka nyumbang orang, memberi. Nah, inilah tabur tuai yang saya terima. Saya sering menabur kebaikan, saya tuai kebaikan. Ada orang yang saya mau minjem uang sama orang,
Saya bilang saya mau punya uang 20 juta. 20 juta untuk DP rumah sakit. Dia bilang apa? Waktu itu belum ada WA, dia pakai SMS, gua nggak mau kasih lu pinjam uang. Tetapi gua mau ngasih katanya. Mau ngasih aja 20 juta, tapi bukan 20 juta. Dia kasihnya 30 juta. Saya minta pinjam 20 juta. Dikasihnya bukan 20 juta, dikasih 20 juta. Tetapi dikasih cuma-cuma 30 juta. Itu mujizat dari Tuhan. Nilainya sih nggak besar, tapi buat saya itu mujizat Tuhan. Orang yang pelit-pelit, yang nggak pernah ini datang kasih ke rumah sakit, dikasih amplop ke saya, di dalamnya $1.000 US dollar. Ada yang pelit-pelit, yang nggak disangka-sangka. Teman-teman saya banyak teman saya yang triliunan duitnya, multimiliuner. Mereka cuma kirim kembang Tuhan. Oh, yang triliun, yang kaya raya hanya ngirim kembang ya? Kembang, ya kita terima kasih dikirim kembang biar cepat sembuh. Tapi saya waktu itu bukan perlu kembang, saya perlu duit. Iya. Tapi bukan kirim yang aneh-aneh, Pak. Akhirnya rumah sakit kurang lebih tahun 2005 itu 100 juta lebih saya bisa lunasin. Dan dokter juga, Dokter Eka waktu itu yang operasi, dia juga beri saya diskon 10 juta. Mesti sama dia operasi 35 juta, dia kasih hanya bayar 25 juta. Semua itu mujizat. Tuhan luar biasa Tuhan. Yang lebih hebatnya lagi, istri saya nggak kemo, Pak, nggak perlu kemo. Tuhan tidak perlu kemo. Nggak perlu kemo. Lalu dari tanggal 14 Desember 2005 itu sampai 2002, dia udah tanggal 22, maksud saya 14 Desember tanggal 22, istri saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Tanggal 25 udah bisa ngadirin Natal. Luar biasa. Dalam waktu hanya 13 hari dia bisa ngadirin Natal, dan sehat semua. Orang flu aja 2 minggu aja belum baik, Pak. Ini istri saya cuma hitungan 13 hari, dia 12 hari bisa ngadirin Natal. Tanggal 14 Desember operasi, tanggal 25 udah bisa ngadirin Natal. Itu ya yang Tuhan, kalau mujizat dari Tuhan. Sampai saat ini istri saya nggak pernah hilang ingatannya. Wow, praise God. Nggak pernah ingat yang apalagi sama duit, masih ingat benar. Dan dalam kondisi ibu mengalami tumor otak itu, bagaimana sikap iman Bapak terhadap Tuhan? Wah, saya tetap beriman sama Tuhan. Saya nggak mengeluh, saya nggak pernah marah, saya nggak pernah kecewa. Tidak dari rumah mengeluh, sakit tidak saya kecewa, tidak marah. Khotbah kali di gereja. Dari rumah sakit saya tetap nyetir mobil ke gereja untuk melayani dua gereja, di gereja sini, gereja sana. Akhirnya setelah itu saya pulang lagi ke rumah sakit teman istri saya, karena waktu itu kurang lebih seminggu lah istri saya tinggal di rumah sakit. Selama seminggu itu saya temenin terus tidur di rumah sakit. Luar biasa. Nah, saya mau tanya, dalam situasi berapa MM ya, saya hitung-hitung 50 M itu kira-kira uang Malaysia berapa juta ringgit? 50 miliar ya. Dan istri juga kena stroke, tumor, kanker otak. Ya, karena ada jemaat saya sekarang yang sedang kritikal, dalam 3 minggu ini harus buat keputusan mau operate atau tidak karena tumor. Satu deacon yang saya kasih, ada satu lagi jemaat anak muda juga, dan beberapa. Nah, saya sangat terdorong. Saya harap ini memberi motivasi ya. Saya akan kontak nanti mereka. Mungkin Pak Bram saya pernah sharing ya. Iya. Dia dekat dengan kita. Nah, tapi dalam situasi gitu bahwa Pak Yusuf Rusdi bisa bersyukur, bisa hadapi dengan tenang. Ini bukan hanya teologi atau satu itu, tetapi pasti ada pengalaman atau kuncinya kenapa bisa bersyukur dalam situasi begitu. Contohnya Ayub ya, begitu kaya raya dan tiba-tiba hilang semua, ada mati dan binatangnya semua habis, tapi dia bilang aku datang dengan telanjang, aku balik dengan telanjang juga. Tuhan harus bersyukur, harus puji Tuhan. Apakah sudah dapat kungfunya daripada saudara kita Ayub beberapa ribu tahun yang lalu, atau apa kuncinya Pak? Coba kasih dorongan kita, motivasi kita ini. Bagaimana saya boleh motivasi orang yang karena tumor, orang yang mengalami persoalan yang besar begitu. Apa kunci Bapak masih bersyukur menghadapinya semuanya? Ya, Pak Kenny. Ya. Kuncinya saya terus percaya sama Tuhan.
terlalu percaya, bukan percaya, terlalu percaya bahwa Tuhan membuat saya jatuh saat itu ada rencana Tuhan yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberi satu hal yang baik dalam hidup saya. Itulah saya, karena itu saya percaya apapun terjadi pada hari itu, saya yakin pasti Tuhan ada jalan yang terbaik. Ternyata memang yang terbaik, Pak, ini bukan 50M. Aset saya tuh kalau ada sekarang tuh jadinya dulunya utang saya membang 50M, aset saya 175M. Kalau sekarang 2 kali lipat berarti 350M. Utang saya membang 50M, tapi aset saya kalau jadi sekarang aset 2 kali lipat di sana kira-kira 350M sampai 400M kalau ada sekarang. Jadi 10 juta, 15 juta ringgit itu. Kalau di Malaysia itu sudah ya kalau Australia dolar itu 40 juta Australia dolar, Pak. Hampir 35 juta sampai 40 juta. Ya satu yang saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan ya sesuai rancangan Tuhan tuh, tidak ada rancangan Tuhan yang kecelakaan. Pasti rancangannya pasti rancangan damai sejahtera sukacita. Amin. Yes. Nah, itu yang saya percaya, saya yakinin dan imanin saya. Ternyata terbukti anak-anak saya tuh jadi orang semua, Pak, tiga-tiganya. Kalau saya waktu itu saya kaya, anak-anak saya mungkin jadi orang-orangan. Hidupnya poya-poya. Okay. Perspektif ini ya penting, perspektif Pastor Ken. Iya. Hidupnya poya-poya. Terus ada mungkin saat itu mereka jangan mencari uang 1 juta 2 juta, mencari uang 100.000 aja nggak mampu. Kenapa? Waktu kalau saya kaya saat itu, saya kasih dia 20M, habis sama dia. Setelah dia habis, dia pasti melarat seperti anak yang hilang. Tetapi waktu saya keadaan bangkrut, dia bisa mandiri, ngerti apa yang saya katakan. Akhirnya ya saya cukup bahagia. Saya bersyukur sama Tuhan, pakai sahabat ini, saya kadang bersyukur Tuhan, walaupun apa yang saya ada hari ini, saya bersyukur karena rencana Engkau semua baik untuk anak saya, diri saya, istri saya, dan juga mantu dan cucu juga. Itulah kebaikan Tuhan. Makanya saya selalu bersyukur. Kalau saya lihat kalau saya lihat dari hal yang dulu sampai sekarang, saya lebih bersyukur lagi pada Tuhan bahwa ini yang terbaik Tuhan berikan pada saya dan keluarga saya.